Welcome to my channel. Selamat datang di channel Balada Novel. Dalam kisah, Sang Tuan Muda Spektra. Kisah Sang Tuan Muda Spektra seri 25 sampai dengan 30. Aku tidak tahu. Wajah Shena Quills juga penuh dengan keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa Toby Mars sialan itu benar-benar menyiapkan kejutan di Kaisar Palace? Tidak mungkin. Seluruh gedung Kaisar Palace jelas-jelas sudah dipesan oleh orang lain. Bagaimana dia bisa mempersiapkan ini semua? Tiba-tiba muncul sesuatu di benak Shena Quills yang membuatnya merasa seperti diterjang badai untuk sesaat. Mungkinkah Toby Mars adalah orang kaya misterius yang memesan seluruh gedung Kaisar Palace ini? Tidak mungkin kan? Lift terus naik menuju atas. Kerumunan yang sedang bersorak-sorai itu hanya melihat lift itu terus naik mencapai puncaknya, yaitu tempat megah, di mana mawar putih kristal bermekaran berada. Sangat menawan dan mencerminkan keindahan yang sangat luar biasa. Para wanita yang berada di kerumunan, banyak yang menangis terharu akan apa yang dilihatnya. Ini sangat indah. Kepala Helena sedikit linglung sekarang. Dia berdiri di pintu lift dengan bingung. Shena Quills, apa yang terjadi di sini? Mengapa kau membawaku ke sini? Apakah Toby Mars yang memintamu untuk melakukan ini? Helena tidak bodoh karena dia langsung memikirkan sesuatu. Tapi ini adalah Kaisar Palace yang telah dipesan oleh orang kaya misterius beberapa hari yang lalu. Shena Quills juga sangat bingung saat ini. Dia menatap Helena, dan dengan rasa bersalah dia berkata, "Helena, maafkan aku tidak tahu. Toby Mars memintaku untuk membawamu ke sini, tapi aku tidak tahu bahwa tempat ini adalah Kaisar Palace." Shena Quills rasanya ingin mati. Apa yang sedang direncanakan oleh Toby Mars ini? Jika mereka ditangkap karena telah menerobos pesta ulang tahun yang disiapkan oleh orang lain, hidup dia dan Helena akan berakhir di sini. Mendadak Mia yang cantik menuju ke mawar putih kristal besar berteriak, "Ayah! Itu ayah!" Helena dan Shena Quills mengangkat alis mereka di saat yang sama, dan melihat seorang pria berjas hitam berdiri di istana mawar putih kristal saat ini, sambil memainkan biola. Alunan musik merdu terdengar. Nada-nadanya indah seperti sedang menari-nari di atap Kaisar Palace ini. Dalam sekejap, puluhan ribu orang di antara kerumunan itu terdiam. Mereka terdiam menikmati alunan musik dengan tenang. Semua orang menatap ke atas, ke arah tempat di mana istana mawar putih kristal itu berada. Meskipun mereka tidak dapat melihat penampilan sang pria dan wanita dengan jelas, tetapi mereka dapat merasakan kebahagiaannya. Toby Mars meletakkan biolanya seperti seorang ksatria hitam, dan berjalan selangkah demi selangkah di atas jalur yang sudah ditaburi mawar merah, menuju ke tempat Helena berada. Helena tersenyum bahagia. Air mata dari sudut matanya mengalir seperti seutas benang. Mata Shena Quills penuh dengan air mata. Pasangan bahagia itu telah memberinya pemahaman lain tentang cinta. Inilah pasangan yang telah menarik banyak perhatian. Sungguh bahagia. Toby Mars membungkuk sedikit, menjulurkan tangannya seperti seorang pangeran di negeri dongeng. Helena dengan lembut meletakkan tangan kecilnya di telapak tangannya yang lebar dan hangat. Toby Mars mengulurkan tangannya yang lain, menggendong Mia yang tampak sangat bahagia seperti seorang putri kecil, dan kemudian membawa mereka menuju istana mawar putih kristal. Setiap kali mereka melangkah, kelopak mawar merah dan putih berjatuhan ke seluruh area Kaisar Palace. Di tengah keramaian yang luar biasa ini, meski tidak dapat melihat penampilan sang pria dan wanita itu dengan jelas, tapi adegan ini membuat seluruh orang yang menyaksikan menangis bahagia. Momen ini tidak diragukan lagi adalah momen yang membuat para wanita sangat iri. Mereka penuh dengan kecemburuan dan bahkan seperti mau gila. Aaron Peach dan yang lainnya pun sudah berada di sana. Mereka sengaja memilih tempat yang cukup bagus untuk menyaksikan adegan ini. Tetapi mereka tidak dapat melihat sang pria dan wanita itu dengan jelas. Tapi Selena Peach yang berada di sampingnya membeku saat lift bergerak naik tadi. Dia melihat bahwa ada Shena Quills dalam lift itu. Bukankah itu sahabat Helena? Jika dia berada di sini, bukankah berarti wanita yang sedang menggendong anak di lift itu adalah Helena? Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Dirinya pasti salah. Selena Peach sangat cemas sekaligus tak menyangka Helena menikahi seorang pecundang yang menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk muncul di Kaisar Palace. Mereka pasti sedang bersembunyi saat ini di dalam istana mawar putih kristal. Setelah mereka takjub akan keindahan di sini, Helena memandang Toby Mars dengan serius dan bertanya, "Kau yang menyiapkan ini semua?" Toby Mars yang menggendong Mia berbalik untuk melihat Helena. Dia tahu pertanyaan ini akan datang. Kemudian dia menjawab, "Iya, tapi bisa dibilang aku sedang beruntung. Orang kaya misterius itu tidak jadi datang, jadi aku menghubungi pemilik Kaisar Palace. Dia mengizinkan aku untuk menyewa tempat ini selama 1 jam.
Helena merasa lega ketika mendengar penjelasan ini. Dia benar-benar berpikir bahwa Toby Mars adalah... Helena, maafkan aku, 4 tahun terakhir ini telah membuatmu begitu tersiksa. Mulai hari ini, aku, Toby Mars, tidak akan lagi membuat orang lain memandang rendah dirimu. Aku juga akan membiarkan Mia memanggilku dengan panggilan ayah di depan semua orang. Toby Mars menatap Helena dengan serius. Wajah Helena dipenuhi dengan air mata, seolah-olah semua perasaan yang dipendam selama ini keluar. Toby Mars, apa kau tahu itu? Mereka semua mengatakan bahwa aku telah menikah dengan seorang pecundang. Semua orang bilang, Mia baru berusia 3 tahun dan sudah tidak mempunyai ayah. Toby Mars menarik Helena ke dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, "Tidak, hal itu tidak akan pernah terjadi lagi." Keluarga kecil ini sekarang tampak sangat bahagia. Shanna Quills yang berada di samping, melihat mereka secara diam-diam dan menyeka air matanya karena sangat terharu. Apalagi saat ini dia sangat mendambakan kasih sayang dari keluarganya. Terlebih lagi kasih sayang dari seorang ibu. Tapi dia dengan tulus memberkati hubungan Helena dan Toby Mars saat ini. Meskipun mendengarkan penjelasan Toby Mars yang hanya menyewa tempat ini selama 1 jam, itu sudah cukup. Adegan yang membuat iri seluruh kota akhirnya berakhir. Dan ditutup dengan langit penuh kemeriahan kembang api. Toby Mars kemudian mengantar Helena dan Mia ke bawah. Tetapi sangat disayangkan, kebetulan yang sangat sial datang menghampiri mereka. Oh, bukankah ini Toby Mars dan Helena? Aaron Peach tiba-tiba datang dari sisi lain, diikuti oleh beberapa anggota keluarga Peach lainnya di belakang. Selena Peach tentu saja juga berada di antara mereka. Saat ini dia menatap Helena dengan tatapan sinis. Helena tidak menggunakan gaun malam hitam. Demi tidak menarik perhatian orang lain, Helena sudah mengganti pakaiannya. Aaron Peach, apa yang ingin kau lakukan? Toby Mars menarik Helena di belakangnya dan memberikan Mia padanya. Aaron Peach memasukkan tangannya ke saku celananya, memandang Toby Mars dengan jijik dan mengejek. Toby Mars, beraninya kau diam-diam membawa Mia ke Caesar Palace. Tidakkah kau tahu apa yang terjadi di sini malam ini? Tidak ada hubungannya denganmu. Toby Mars mengerutkan kening. Aaron Peach terus mengejek dan berkata, "Kenapa marah? Baru saja seluruh kota memberikan perhatiannya pada istana mawar putih kristal di atas Caesar Palace. Orang kaya misterius itu mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya yang sangat mengejutkan seluruh kota. Ditambah lagi, istrinya pun juga menjadi pusat perhatian semua orang. Tapi bagaimana denganmu Toby Mars? Apa yang kau berikan untuk putrimu? Apa kau menyelinap ke sini untuk ikut makan-makan? Hahaha." Anggota keluarga Peach lainnya pun ikut tertawa dan berkata, "Ini sungguh konyol. Ulang tahun pada hari yang sama, tapi putri orang lain dapat merayakan ulang tahunnya dengan sangat mewah seperti seorang putri di atas sana. Sedangkan kalian di sini hanya bersembunyi di belakang seorang pecundang. Helena, jika aku jadi kau, aku pasti sudah menendang Toby Mars sejak lama. Hei Mia, apa kau tahu ayahmu itu seorang pecundang? Bagaimana kalau kau panggil aku ayah? Aku akan membelikanmu kue ulang tahun." Hahaha. Satu persatu mereka terus tertawa tanpa henti. Dengan air mata di matanya, Mia membuka mulutnya yang imut dan berteriak, "Kalian orang jahat. Ayah bukan seorang pecundang. Ayah, ibu dan aku baru saja dari istana mawar putih itu." Mia marah. Mereka tidak bisa mengatakan hal buruk tentang ayah. Ayah baru saja merayakan ulang tahunnya di tempat penuh bunga-bunga putih itu. Air mata yang jatuh dari mata bulat besar gadis kecil itu tampak sangat menyedihkan. Namun Aaron Peach langsung tertawa terbahak-bahak. Dia dengan sinis berkata, "Hei bocah kecil, apa yang kau bicarakan? Ayahmu membawamu ke istana mawar putih kristal itu? Apakah kau tahu apa yang kau katakan?" Raut wajah Aaron Peach perlahan menjadi gelap. Nada bicaranya pun menjadi semakin kasar. "Asalah kau tahu, ayahmu itu seorang pecundang. Ibumu wanita yang tak tahu malu. Dan kau hanya anak berpenyakitan yang hanya bisa menyusahkan orang lain. Bisa-bisanya kalian berani muncul di sini? Apa kalian sengaja agar seluruh kota melihat kalian? Apa sengaja membuat malu keluarga Peach?" Mia hanyalah anak yang baru berusia 3 tahun. Dia langsung menangis ketika mendengar teriakan dari Aaron Peach yang semakin kencang. "Aaron Peach, diam kamu. Memangnya kenapa dengan keluarga kami? Kau tidak perlu ikut campur." Hati Helena sakit. Dia kemudian memeluk Mia untuk menenangkannya. Gadis kecil itu melemparkan dirinya ke pelukan Helena dan menangis sangat keras sambil berteriak, "Mia tidak bohong, Bu." Hati Helena sangat sakit mendengar tangisan Mia. Selena Peach yang tampak kesal kemudian membuka mulutnya. "Berhenti menangis. Berisik sekali, kakek boleh menyukaimu tetapi kami tidak. Ibumu adalah wanita yang tak tahu malu, kau pun akan tumbuh besar sama seperti ibumu nanti." Hahaha, Selena benar, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya.
Aku beritahu ya, itu semua tidak lain karena si pecundang Toby Mars ini, yang sudah membuat keluarga Peach malu. Toby Mars, Helena, kalian benar-benar cukup berani datang ke sini untuk makan malam, aku merasa malu pada kalian. Anggota keluarga Peach lainnya tak berhenti tertawa dan mengejek. Wajah Toby Mars menjadi semakin gelap. Sepasang mata dingin menyapu semua orang, dia berkata dengan suara keras. Cukup. Mia adalah putriku dan Helena adalah istriku. Aku tidak akan membiarkan kalian untuk berkata sembarangan pada mereka. Hentikan atau aku tidak akan sopan lagi padamu. Wah, Toby Mars, apa maksudmu? Tidak akan sopan lagi kepada kami? Aaron Peach tersenyum, menggoda wajahnya dan menepuk pipi Toby Mars dengan telapak tangannya. Aku ingin melihat bagaimana ketidaksopananmu padaku. Bedebah macam apa yang berani mengatakan ini pada dirinya? Apa Toby Mars sudah gila? Aaron Peach sangat kesal. Anggota keluarga lain di belakangnya pun juga ikut mencibirnya saat mendengar ini. Toby Mars mengepal tangannya, emosinya seperti gunung api yang siap meletus kapan saja. Tetapi tangan Helena tiba-tiba meraih lengan Toby Mars. Dia menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, Toby Mars, jangan membuat masalah. Toby Mars menoleh. Walaupun masih ada kemarahan tampak dari matanya, menatap Helena dan Mia yang berada dalam pelukannya membuat kemarahan itu menjadi hilang. Dia mengendurkan tangannya, menatap Aaron Peach dengan dingin dan kemudian membawa Helena pergi. Mau kemana kamu? Siapa yang mengizinkanmu untuk pergi? Aaron Peach kesal. Pecundang ini, beraninya dia menatapku seperti itu barusan? Apa dia meremehkanku? Sialan. Pecundang seperti ini menatap rendah dirinya. Dia pikir dia siapa berani meremehkan dirinya. Aaron Peach segera menghalangi Toby Mars, dengan wajah dingin dan suara jahat. Toby Mars, apa kau lupa apa yang dikatakan kakek padamu? Kamu tidak boleh muncul pada hari ulang tahun Mia, tapi apa yang sedang kau lakukan sekarang? Pecundang yang hanya membuat malu keluarga Peach jelas-jelas sudah dilarang untuk menemui Mia saat hari ulang tahunnya. Beraninya dia melanggar aturan kakek, apa dia cari mati? Helena cemas dan kemudian berteriak. Aaron Peach, apa yang sebenarnya kau inginkan? Aaron Peach tersenyum dingin, mengeluarkan ponselnya dan berkata, Oh, aku ingin mengambil foto kalian sekeluarga dan mempostingnya di internet. Plah. Tiba-tiba sosok seseorang berjalan dengan cepat menampar telepon yang berada di tangan Aaron Peach. Ponsel itu terbanting langsung ke tanah dan layarnya pun retak. Aaron Peach, jangan kurang ajar. Tiba-tiba terdengar suara lantang. Bajingan, siapa itu? Aaron Peach marah. Dia menengok dan wajahnya berubah menjadi panik ketika melihat seorang sosok yang sangat cantik. Shanna Quiles? Kenapa kau ada di sini? Aaron Peach sedikit bingung dan panik. Shanna Quiles adalah putri keluarga Quiles di Larnwick. Status dan reputasi keluarga Quiles di kota ini lebih tinggi dari keluarga Peach. Aaron Peach tidak berani berbuat sesuka hati padanya. Terlebih lagi, dia pernah dipukuli oleh Shanna Quiles ketika masih kecil, dan ingatan itu masih membuatnya bergidik setiap kali dia memikirkannya. Terlepas dari penampilannya, wanita ini sebenarnya adalah wanita gila yang suka menggunakan kekerasan dan memukul orang lain. Apa aku harus melapor padamu jika ingin datang ke sini? Shanna Quiles memelototi Aaron Peach dengan kesal. Dia kemudian berbalik untuk melihat Toby Mars. Orang ini, mengapa dia begitu tidak berguna? Apa dia tidak bisa melawan atau membalasnya? Helena, apa dia menyakitimu? Shanna Quiles bertanya sambil menunjuk Aaron Peach. Melihat dirinya sedang ditunjuk, Aaron Peach dengan cepat menjelaskan. Tidak, aku tidak melakukan apapun padanya. Helena berkata, lupakan saja, ayo pergi. Shanna Quiles menggertakkan giginya, memelototi Aaron Peach, melambaikan tangannya kemudian pergi bersama Helena dan Toby Mars. Beberapa saat setelah mereka pergi, Aaron Peach mengutuk beberapa kata dengan marah. Shanna Quiles sialan. Aku ini cucu tertua dari keluarga Peach. Keluarga Quiles memang benar-benar sangat sombong. Beberapa anggota keluarga lainnya pun juga menggemakan beberapa hinaan. Selena Peach tidak mengatakan sepatah kata pun sejak Shanna Quiles datang. Dia penuh dengan kebingungan karena dia mengenali pakaian yang dipakai Shanna Quiles. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku pasti salah lihat. Ketika Toby Mars dan Helena sampai di rumah, Patricia telah menunggu di ruang tamu untuk waktu yang lama. Dia melihat Helena dan Toby Mars akhirnya datang. Dia menunjuk Toby Mars dan berteriak, Toby Mars, kemana kau membawa putriku? Apa kau lupa ini hari apa? Kenapa kau malah membawanya keluar? Apa kau ingin membuatnya malu? Toby Mars menjelaskan. Bu, kau salah paham. Aku dan Helena pergi ke... Diam. Karena kalian berdua sudah ada di sini, ada yang aku ingin katakan kepada kalian. Patricia duduk di sofa dengan dingin.
mengeluarkan beberapa dokumen dan akta nikah, kemudian melemparnya ke atas meja. "Besok, aku tidak peduli, pokoknya kalian harus bercerai." Patricia muak dengan Toby Mars, menantu sampah. Dia diejek oleh beberapa saudaranya ketika pergi hari ini. "Bu, apa yang kau lakukan? Aku tidak akan menceraikan Toby Mars. Kau tidak tahu hari ini Toby Mars membawaku dan Mia pergi ke..." Helena dengan cepat menjelaskan saat melihat ini. Namun kata-katanya segera dipotong oleh Patricia. Dia sedang dalam kondisi yang tidak akan mendengarkan apapun yang orang lain katakan. Dia berkata, "Jika kau tidak menceraikannya, apa kau mau hidup bersamanya selama sisa hidupmu? Putriku, apa yang bisa dia berikan padamu? Ada begitu banyak pria baik di luar sana yang mengejarmu tapi semua kau tolak. Apa kau sudah mati rasa?" Patricia lelah karena terus marah. Apa yang telah dilakukan Toby Mars ini kepada putrinya sampai seperti ini? Setiap teringat menantu dari saudara yang dia temui hari ini, Patricia semakin jengkel dengan Toby Mars. Helena melirik Toby Mars dan berkata kepada Patricia, "Bu, tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan menceraikannya, karena aku mencintainya." Setelahnya, dia menyeret Toby Mars ke kamar tidur. Patricia yang masih berada di ruang tamu melompat kesal seperti guntur dan berteriak, "Helena, menyerah sajalah. Kalau pilih aku apa Toby Mars? Kau benar-benar membuatku kesal." Di dalam kamar tidur, Helena hanya duduk di ranjang sambil bersedih. Toby Mars berdiri di sudut dan menatapnya diam-diam. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Helena terisak-isak, membuat Toby Mars cemas. Dia kemudian menghampiri dan menyeka air mata yang jatuh di sudut matanya. Toby Mars tersenyum dan tiba-tiba bertanya, "Helena, jika aku memberitahumu bahwa aku sebenarnya sangat kaya dan berkuasa, bagaimana menurutmu?" Hati Helena bergetar ketika mendengar ini. Dia mengangkat alisnya dan menatap Toby Mars. Apa yang dia katakan? Aaron Peach mengangkat bahu dan berkata bahwa dia tidak tahu. Tetapi kemudian dia tersenyum dingin dan berkata, "Jangan khawatir. Jika memang tidak terjadi apa-apa ya kita buat saja seolah-olah telah terjadi sesuatu. Membuat opini publik memang tidak mudah." Selena Peach mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa maksudmu?" Aaron Peach mengangkat salah satu kakinya ke meja dan berkata dengan santai, "Kita buat saja seolah-olah telah terjadi sesuatu padanya. Sampai saatnya tiba, aku tidak percaya dia masih berani untuk datang ke perusahaan ini." Selena Peach bertepuk tangan sambil mengeluarkan senyum jahat dan berkata, "Benar juga, aku tidak terpikirkan cara ini. Aaron Peach, kau memang pintar." Aaron Peach mengangkat bahu dan kembali menyeruput tehnya. "Helena, kali ini aku harus menghancurkanmu. Jangan harap keluarga Peach dan perusahaan ini akan mengampunimu." Tak lama setelah itu, Selena Peach datang ke ruangan Helena dengan membawa beberapa dokumen. Dia menatap Helena dengan tatapan mengejek. "Wah, sepertinya suasana hatimu sedang baik. Bagaimana perasaanmu tentang kejadian di Caesar's Palace semalam? Apa kau tidak merasa malu? Apa kau merasa Toby Mars memang betul-betul pecundang dan tidak berguna?" Selena Peach mencibir dingin. Matanya menatap tubuh Helena dan merasa sosok wanita malam kemarin sangat mirip dengannya. Namun bagaimanapun Selena Peach tidak akan percaya bahwa wanita itu adalah Helena. Itu semua karena menurutnya dia tidak layak. Helena yang sedang dalam suasana hati yang baik tidak peduli tentang apapun yang dikatakan Selena Peach. Dia berkata, "Jika kau hanya ingin mengejekku, aku beritahu padamu untuk tidak perlu repot-repot. Apa yang terjadi tadi malam tidak mempengaruhiku sama sekali. Sekarang aku yang bertanya padamu, kinerja timmu dalam 1 bulan terakhir ini sangat buruk. Bagaimana kau akan menjelaskannya pada rapat minggu depan?" Raut wajah Selena Peach berubah menjadi sangat jelek setelah mendengar hal ini. "Apa dia sedang menyalahkanku? Helena, tolong jelaskan apa maksudmu? Apa kau sedang menyalahkanku? Kinerja tim kami buruk itu bukan lain karena kau adalah direktur yang buruk. Kau hanya melempar semua tanggung jawabmu kepada bawahan." Selena Peach berkata dengan marah. Selena Peach selalu sombong dan berpikir dia lebih baik daripada Helena. "Kalau begitu kenapa aku yang jadi direktur dan kau hanya jadi bawahanku?" Helena berkata dengan santai, mengangkat alisnya sedikit dan menatap Selena Peach yang sedang frustasi. Kau benar-benar sialan." Wajah Selena Peach pucat. Dia menunjuk Helena dengan marah dan berteriak, "Jangan sombong karena kau adalah seorang direktur. Tak lama lagi kau akan keluar dari perusahaan ini. Dasar wanita jalang, aku sangat menantikan hari kehancuranmu itu." Bra. Selena Peach kemudian memukul meja, mengambil dokumen dan segera keluar dari ruangan itu. Pagi ini Toby Mars juga bergegas untuk berangkat kerja. Begitu dia tiba, dia merasakan tatapan aneh dari karyawan dan orang-orang di sekitarnya yang menunjuk ke arahnya. Meskipun Toby Mars merasa sedikit terganggu, tetapi dia mencoba untuk tidak peduli dan bersiap untuk memulai aktivitasnya. Dia mengambil daftar tugas hari ini,
mengenakan pakaiannya dan duduk di ruang tunggu staf sambil menunggu gilirannya. Hei, Toby Mars berani datang kerja. Ternyata dia tidak tahu malu. Haha, apalagi yang bisa dipermalukan dari dia? Bagaimana nasib istrinya? Pasti sangat menyedihkan. Kurasa dia pasti dipukul oleh istrinya karena kejadian di Caesar's Palace tadi malam. Pecundang tetaplah pecundang. Orang seperti itu hanya membuat malu tempat kita bekerja saja. Harusnya cepat mengundurkan diri saja. Beberapa teman kerja pria dan wanitanya saling berbisik satu sama lain ketika berada di sekitar Toby Mars. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Toby Mars hanya menggelengkan kepalanya, bangkit dan bersiap untuk pergi dari sini. Toby Mars, kamar nomor 56, cepat. Tiba-tiba panggilan datang, Toby Mars buru-buru mengambil kotak peralatan kecilnya, mengangguk, kemudian membungkuk dan menjawab, "Baik, aku segera datang." Tempat spa di mana dia bekerja menghitung komisi berdasarkan berapa banyaknya mereka menerima tamu. Saat memasuki ruangan terapis, Toby Mars membungkuk dengan hormat dan berkata kepada wanita muda yang sudah berbaring tengkurap, "Nona, aku adalah terapis nomor 17. Yah, masuklah." Wanita yang sedang berbaring tengkurap itu memiliki punggung yang mulus dengan handuk putih melilit di kepalanya. Dia tampak seperti berusia 20-an. Toby Mars mendekat dan hanya meliriknya. Wanita ini memiliki tubuh yang sangat indah, pinggang dan pinggulnya proporsional dan kulitnya sangat halus. Dia pun tampak seperti seorang wanita yang sangat berkecukupan. Toby Mars telah bekerja selama bertahun-tahun. Dia sudah sangat berpengalaman dan tidak memiliki pikiran jahat kepada tamunya. Setelah serangkaian tahapan, Toby Mars dengan terampil menuangkan minyak esensial ke punggung wanita itu, kemudian mulai menekannya dengan sangat terampil. Selama saat pemijatan itu, wanita itu sesekali berkata dengan nyaman, "Bagus, teknik memijatmu boleh juga." Setengah jam kemudian, Toby Mars mengemasi barang-barangnya dan berkata sambil tersenyum, "Nona, sudah selesai." Wanita itu kemudian bangun, mengenakan mantel gaun rendah hitam miliknya kemudian melirik Toby Mars. Dia segera berteriak kaget, "Hah? Apakah kau Toby Mars?" Toby Mars mendongak dan merasa mengenali wanita di depannya ini. "Hehehe, apa kau tidak mengenaliku? Aku Sally, teman kuliah Helena." Sally mengenakan rok panjang dan mantel rendah. Tubuhnya yang anggun bersandaran cahaya membuat Toby Mars takut untuk melihatnya secara langsung. Namun kalimat berikutnya membuat Toby Mars mengerutkan kening. "Toby Mars, aku tidak menyangka ternyata kau bekerja di sini. Kau masih payah ya ternyata? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Helena dulu sampai mau menikahimu. Aku pikir dia hanya main-main saja waktu itu. Untunglah aku tidak pergi ke pernikahan kalian. Jika pergi hanya buat malu saja." Sally tampak sangat sombong. Tangannya melingkari dadanya dan matanya penuh dengan tatapan sarkasme. Toby Mars tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dia adalah musuh bebuyutan Helena. Helena pernah mengatakan padanya bahwa Sally dan dirinya tidak pernah akrab. Mereka seperti anjing dan kucing yang selalu bermusuhan satu sama lain. 4 tahun lalu, ketika Helena sedang berjalan dengan beberapa teman sekelasnya, dia melihat Sally menampar Toby Mars dan menuduhnya telah menyentuh pantatnya. Karena alasan ini, teman sekelasnya merasa Toby Mars telah mempermalukan Helena di depan semua orang. Setelah hari itu, tidak disangka dia akan bertemu dengannya lagi di sini. "Nona Sally, terapinya sudah selesai. Silakan pindah ke ruang tunggu." Toby Mars tidak ingin mengatakan apapun padanya. Namun Sally tidak ingin melepaskan Toby Mars begitu saja. Plah! Tiba-tiba dia menampar wajah Toby Mars dan berkata dengan ekspresi dingin, "Toby Mars, waktu itu Helena Jalang itu telah menamparku, sekarang aku kembalikan padamu." Toby Mars mengepalkan tangannya, matanya menatap Sally dengan dingin. Dia adalah seorang tuan muda yang paling dihormati dan penerus spektra. Beraninya seorang wanita picik sepertinya menampar wajahnya. Saat ini ada banyak orang di sekitar pintu. Beberapa tamu dan karyawan kemudian saling berbisik satu sama lain sambil menunjuk. Sally pun kemudian memberikan tatapan licik dan tiba-tiba berteriak, "Kurang ajar! Tempat macam apa ini? Beraninya si cabul ini menyentuh pantatku dan ingin memperkosaku. Di mana manajer kalian? Panggil dia. Aku ingin melaporkan si cabul ini." Terima kasih sudah setia di channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe dan share tentang video di konten ini. Nantikan kisah selanjutnya di esok hari yang pasti lebih seru dan asyik.